kami akan selalu bisa bertahan di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Kami selalu berjaga-jaga dalam berdoa sehingga tidak akan mungkin dalam ketiduran rohani. Kita selalu dalam kebangunan rohani, selalu menghargai kawan Kristus dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menolong kehidupan kami, selalu menguatkan kehidupan kami, terutama di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kehidupan kami semakin diarahkan sampai masuk di Yerusalem. Jangan biarkan ibadah kami ketika hadir. Engkau hadir di tengah ibadah pelayanan, mengampuni, mengurapi dengan roh yang suci, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, sehingga komputer, setiap kami yang hadir pada buat sore malam ini layak akan memampukan kami untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, Tuhan tolong semuanya, hindarkan dari segala halangan yang memberikan tidak dapat beribadah karena keadaan cuaca, sakit, penyakit. Tuhan sembuhkan, dan Yesus yang menyembuhkan di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang setan jahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah yang berbentuk yang kami siapkan semuanya, dalam nama Tuhan Yesus pergi, dan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, baik juga listrik, perangkat AC, kendaraan parkir, Tuhan jaga lindungi, dan biarlah kami sungguh-sungguh beribadah dengan hormat dan doakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita puji Tuhan. Tuhan lebih dari hidupnya tanpa pujian yang hanya sejarah Tuhan.
seperti segala doa selalu minta kepada Tuhan dan semua itu mengungkapkan segala isi hati kita. Sebab Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat segala pikiran kita. Tetapi kita mau berdoa Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kita, doa firman dan sampai kemuliaan banyak. Kita berdoa Tuhan tolong hambanya, Tuhan urapi hambanya, Tuhan beri kekuatan bagi hambanya untuk tetap kuat teguh menyampaikan firman kebenaran. Kita pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, ya sahabat kita. Haleluya. Engkau Yesus yang setia menolong kehidupan kami, Yesus yang selalu setia menjangkau kehidupan kami sampai hal yang tersembunyi sekalipun. Itu sebabnya Engkau membangunkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam memanfaatkan kemurahan Tuhan, firman Roh Kudus, kasih Tuhan sebagai tuntunan untuk kami bertahan di padang gurun dunia yang tandus ini, tetapi selalu mengalami kebahagiaan surga sampai kebahagiaan surga di Yerusalem baru kekal selamanya. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan ini selalu menolong kehidupan kami, mendorong kami untuk datang menyembah Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan
sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jalan tangan Tuhan atas kehidupan kami, menopang kami, menuntun kami, menguatkan, menyelesaikan setiap persoalan hidup, sampai mujizat terbesar terjadi, manusia daging menjadi manusia yang rohani. Jika engkau datang kali yang kedua menjadi sama seperti engkau, siap menyambut Yesus di awan-awan yang permai. Segala kuasa-kuasa yang setan jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main apapun bentuknya, kami usirkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, bahagia, damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik, kita segera mendengarkan firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14, kita sudah berada pada ayat yang ke-47. Markus 14 ayat 47. Ini masih keadaan di Taman Getsemani. Ya, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saya bacakan. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, ini adalah salah seorang murid Yesus, namanya Petrus. Ya, namanya Petrus. Yohanes 18 ayat 10. Ini menggunakan pedangnya untuk memutuskan telinga salah seorang hamba imam besar. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ya, ini ya, di Taman Getsemani ini bahwa Yesus mengajak 3 murid pilihannya, itu Yohanes, Yakobus dan Petrus, untuk berjaga berdoa, tetapi mereka tertidur, sama dengan tidur rohani. Tidur rohani artinya tidak berjaga-jaga dan berdoa, lengah, tidak berjaga berdoa, tidak sungguh-sungguh, ya, lengah dalam penyucian oleh pedang firman Tuhan, hingga keadaannya seperti Petrus. Keadaannya kalau tidak berjaga berdoa, keadaannya seperti Petrus, salah menggunakan pedang. Ya, pedang digunakan untuk memotong telinga Malkus. Ya, pedangnya digunakan untuk memotong telinga Malkus. Di dalam perjanjian lama juga ada ketika Dina, saudara daripada anak-anak Yakub, ya, ini diperkosa, ya, oleh Hemor, ya, oleh Hemor dan Sikem, ya, itu dalam Kejadian 34. Ya, Simson dan Lewi ini adalah saudara daripada Dina, juga salah menggunakan pedang. Salah menggunakan pedang sehingga membunuh orang. Itulah kalau salah menggunakan pedang membunuh orang. Maka artinya bagi kita, salah menggunakan pedang artinya, salah menggunakan pedang artinya ini hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak menyampaikan firman dalam urapan Roh Kudus, ini salah menggunakan pedang. Ya, disampaikan firman tapi dengan emosi, ya, karena tahu kesalahan jemaat, ya, firman sengaja dikenakan. Nah, ini salah menggunakan pedang, sehingga sidang jemaat tidak bisa menerima firman
dan ibadah pelayanannya akan mati ya. Hamba Tuhannya juga akan mati rohani termasuk. Tetapi sikap sidang jemaat juga harus dikoreksi kalau berkeras hati dan tidak mau menerima firman. Nah, ini ya, sudah mendengarkan firman Tuhan tapi keras hati, pasti rohaninya juga akan mati. Demikian juga ibadah pelayanan juga akan mati. Ini yang pertama, salah menggunakan pedang. Lalu salah menggunakan pedang arti yang kedua, yaitu sudah mendengarkan firman tetapi tetap menggunakan kekuatan sendiri, menyelesaikan masalah, pergumulan hidup ini. Salah menggunakan pedang. Ya, berarti menggunakan kekuatan sendiri di luar firman pengajaran yang benar. Yesus ini memberi contoh menggunakan kekuatan firman pengajaran yang benar sesuai dengan kitab suci untuk menyelesaikan masalah. Ini masih peristiwanya di Taman Getsemani. Ya, sebenarnya Yesus bisa menggunakan kekuatannya sendiri menyelesaikan masalahnya. Tetapi Yesus ini menggunakan pedang. Berarti Yesus mengikuti firman untuk disalib. Ini kan Yesus ini taat dengar-dengaran, bertahan sungguh-sungguh, berjaga, berdoa, sehingga menggunakan pedang firman untuk pikul salib. Itu Yesus. Ya. Nah ini, kalau kita salah menggunakan pedang saat menghadapi masalah, kita akan mengambil tindakan di luar firman. Ya, ini. Ya, lalu selanjutnya pengertian salah menggunakan pedang. Ya, sudah mendengarkan firman, tetapi perkataan-perkataannya selalu menyakiti hati sesama. Ini salah menggunakan pedang. Ya, atau hamba Tuhan menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyakiti sesama, menyakiti sidang jemaat. Atau kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi perkataan-perkataannya menyakiti sesama. Ya, terkhususnya juga terutama bagi anak-anak kaum muda remaja ini. Ya, berhati-hati dalam perkataan. Kita dengar firman tetapi perkataan terhadap orang tuanya bagaimana? Ya, orang tua jasmani, orang tua secara rohani gembala, orang tua surgawi. Nah, ini Tuhan menuntut masa depan, menuntut apa jodoh, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini ya, sudah ini 3 pengertian ya. Tadi salah menggunakan pedang yang pertama, yaitu hamba Tuhan tidak menyampaikan firman dalam urapan Roh Kudus, sehingga tidak memberi pengertian apa-apa. Ya, hanya mengakibatkan kematian rohani. Sidang jemaat juga kalau tidak sungguh-sungguh juga, ya, karena keras hati juga akan mengalami kematian rohani. Selanjutnya, ya, yang kedua tadi yaitu menggunakan kekuatan sendiri menyelesaikan masalah di luar firman. Yang ketiga, sudah mendengarkan firman tetapi perkataannya selalu bergosip, menyakiti sesama, menjelekkan sesama, membuat kekeruhan. Ya. Lalu yang keempat, arti salah menggunakan pedang, sudah mendengarkan firman tetapi malah membenci tanpa alasan. Tidak di tengah keluarga sudah mendengarkan firman, tapi firmannya ini tidak mendarah daging, sehingga saat menghadapi masalah marah dengan emosi tanpa kasih, sampai membenci tanpa alasan. Nah, ini. Ya, menyalahkan orang lain untuk menutupi dosa atau membenarkan diri sendiri. Ini salah menggunakan pedang. Harusnya pedang kan untuk memotong dosa. Ini malah membenarkan diri sendiri. Bukan aku, kata Yudas seperti bukan aku ini.
Ya, dua tolong. Lalu yang terakhir, arti salah menggunakan pedang, yaitu sudah mendengarkan firman, sudah terkena pedang firman, tetapi selalu menjadi sandungan bagi orang lain. Selalu menjadi sandungan bagi orang lain. Kalau sudah menjadi sandungan bagi orang lain, wah, ya sudah mendengarkan firman, dia di mana itu gerejanya, firman pengajaran yang benar, ya, sehingga orang lain tidak bisa menerima firman. Sama saja. Ayo, marilah, mungkin ya salah satu yang selamat dari tengah keluarga kita, atau suami atau istri, jangan sampai sudah dengar firman malah menjadi satu sambungan di tengah keluarga. Ya, nggak bisa menolong sesama, nggak bisa menolong keluarga, nggak bisa menolong suami, istri, anak-anak. Nah, ini ya, menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak bisa menerima firman pengajaran yang benar. Nah, ini ya, maka Matius 18 ayat 6, salah menggunakan pedang firman, wah, mendengarkan firman keras hati, jadi tersandung. Atau dengar firman tidak bisa menjadi kesaksian, melihat kehidupan kita, orang lain juga tersandung. Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, ini kehidupan yang menjadi batu sandungan akan diikat lehernya dengan batu gilangan. Batu gilangan diikatkan, ditenggelamkan ke dalam laut. Tenggelam, hidupnya tidak indah. Artinya hidupnya tidak indah, tenggelam dalam lautan dunia ini, letih lesu, beban berat, sampai tenggelam dalam dosa Babel, dosa makan minum, kawin mengawinkan, sampai akhirnya kalau dibiarkan tenggelam dalam lautan api dan belerang dan binasa selamanya. Ya, oleh sebab itu mari kita harus selalu berjaga, berdoa supaya jangan sampai salah menggunakan pedang seperti Petrus. Ya, tetapi dapat menggunakan pedang dengan benar firman. Ayo kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat 26 sampai 28. Menggunakan pedang yang benar. Kita lihat dulu dalam Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat 26 sampai 28. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya. Ya, kehidupan yang memihak kepada Tuhan, tadi ayat yang ke-26, maka dikatakan pada ayat yang ke-27, kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya. Ya, jadi satu pedang untuk satu orang. Dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, temannya, dan tetangganya. 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ya, ini angka 3.000 menunjuk pada kesempurnaan. 3.000 ini menunjuk pada angka kesempurnaan. Nanti saya jelaskan ya selanjutnya setelah kita akan lihat dalam Perjanjian Baru apa angka 3.000 ini. Ya, Bani Lewi memihak dan tidak mengikuti suara daging. Ya, memihak kepada Tuhan. Berarti sama dengan tidak mengikuti suara daging. Ya, sehingga bisa menghasilkan angka 3.000. Sehingga bisa mencapai angka 3.000.
Jadi memihak Tuhan ini sama dengan menyandang pedang. Masing-masing dari Bani Lewi ini menyandang pedang. Ya, artinya masing-masing dari kita harus pegang pada satu firman pengajaran yang benar. Itu artinya kalau kita memihak kepada Tuhan, berarti kita harus berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Ini taat dengar-dengaran, praktek firman. Ini ya, penggunaan pedang yang benar. Ya, berarti menggunakan pedang dengan benar ini sama dengan mendapatkan kesempatan untuk disucikan oleh firman sampai mencapai kesempurnaan angka 3000. Ya itu. Nah, ini menggunakan pedang firman dengan benar ini sama dengan kita mendapatkan kesempatan untuk disucikan oleh firman sampai mencapai kesempurnaan angka 3000. Ya ini yang benar, ini menggunakan pedang. Nah, memihak kepada Tuhan berarti menggunakan pedang dengan benar, menyucikan kita sampai mencapai kesempurnaan. Dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 2 ayat 14, ini dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 41, 42. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini dalam perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ini judul perikopnya yaitu tentang Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2 ini judul perikopnya. Ya, coba dilihatkan judul perikopnya. Kisah Rasul 2 ayat 1 ketik. Iya ini ya tentang kepenuhan Roh Kudus. Ya ini puji syukur ini bagi Tuhan untuk kehidupan Petrus ini. Ya, masuk dalam kebangunan rohani oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca dalam Markus 14 itu ya, waktu Yakobus, Yohanes, Petrus tidur, kita sudah bahas ini bahwa Yesus juga membangunkan mereka. Ini puji syukur bagi Tuhan, Petrus masih ya mengalami kebangunan rohani oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga Petrus bisa menyampaikan pedang firman dengan benar. Nah, ini sama dengan Petrus mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan pedang dengan benar. Hasilnya sama juga itu, yaitu mencapai ayat 42 tadi, angka 3.000. Ya, saya ulangi, ini sudah pernah disampaikan. 3.000 itu sama dengan 2.000 ditambah 1.000. Angka 2.000, coba gambar tabernakel, angka 2.000 menunjuk pada ruangan suci. Ya, angka 2.000 menunjuk pada ruangan suci, di mana panjang 20 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Ya, ini sama dengan 20 kali 10 kali 10 sama dengan 2.000 hasta. Itu ruangan suci. Ya, ruangan suci. Angka 1.000, tadi 2.000 tambah 1.000 ya, sama dengan menghasilkan angka 3.000. 1.000 itu menunjuk pada ruangan maha suci. Ya, di mana panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta, sehingga volumenya itu menghasilkan 1.000 hasta. Ini ruangan maha suci berbicara kesempurnaan. Ruangan suci berbicara kesucian. Nah, ini ruangan suci disucikan, ini sama dengan disucikan di dalam kandang penggembala.
ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ruangan Maha Suci 1000 tadi itu disempurnakan. Ini ya, hasilnya sama, mencapai angka 3000. Berarti kita harus masuk dalam kandang penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, ini ketekunan itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Itulah berbicara ketekunan. Ya, ketekunan dalam penggembalaan ini adalah tujuannya supaya kita jangan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa dan tidak disesatkan oleh ajaran lain. Tidak disesatkan oleh ajaran lain. Nah, ini. Ya, kalau kita tidak tergembala, coba baca dalam Kejadian 34 ayat 1 itu mengenai Dina. Ya, Dina ini anak Yakub. Ya. Nah, ini Dina ini, ya, Yakub ini kan, ya, dan anak-anaknya menggembalakan domba, ternak domba. Ya. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea, dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ayat kedua, coba. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Nah, ini, ya, sama juga tadi dengan Lewi Simeon. Ya, Lewi itu juga tadi, mereka akhirnya salah menggunakan pedang. Nah, ini kalau sudah lari dari penggembalaan, nah, ini. Dina juga ini, ya, sudah berada di dalam kemah, keluar kemah, keliling-keliling, ya, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu, nggak tahu, pokoknya mencemarkan diri. Kemarin kita sudah belajar mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan lain. Ya, akibatnya apa? Dina diperkosa. Secara rohani, kehidupan yang suka keluar penggembalaan bukannya makin suci. Ini kalau kita tidak tergembala, bukannya makin suci, tetapi akan digagai oleh ajaran sesat. Ya, digagai oleh ajaran sesat, sehingga hanya mengeruhkan suasana. Tahu firman tapi digunakan untuk menghunus telinga orang lain, sehingga malas lah dengar firman. Nah, ini Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ayo gunakan, ya, pedang firman ini dengan benar untuk menyucikan kehidupan kita. Ya, menyucikan kehidupan kita sampai menyempurnakan. Jadi kesimpulannya dalam perjanjian baru, jika menyandang pedang firman ditambah urapan Roh Kudus, hari Pentakosta tadi, maka ini menuntun kehidupan kita masuk dalam penggembalaan, kandang penggembalaan yang benar dan baik. Ya, jika kita menyandang pedang firman dengan benar ditambah urapan Roh Kudus, maka ini akan menuntun kehidupan kita masuk dalam kandang penggembalaan yang benar dan baik untuk terus-menerus disucikan sampai mencapai kesempurnaan. Ini tujuannya. Ya. Tetapi kalau salah menggunakan pedang firman, ya karena tidak tergembala, karena tidak juga berjaga-jaga berdoa. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, ini. Kalau kehidupan gereja Tuhan Kristen tidak tergembala, tidak mau masuk angka 2000, maka akan ada angka 2000 yang negatif. Kita baca dulu. Markus 5 ayat 11. Markus 5 ayat 11 sampai 13. Tidak mau tergembala, ya, tidak mau masuk angka 2000 tadi, itu kan ruangan suci, maka akan ada angka 2000 yang negatif. Ini bahaya. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya.
Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000. 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Tambah 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini, ya. Ini dia. Ini akan masuk dalam angka 2000 yang lain. Ya, penggembalaan babi. Nah, ini sama dengan penggembalaan palsu yang dikuasai oleh Babel. Dikuasai oleh Babel. Nah, ini. Tetapi kalau kita disucikan, ya kalau kita mau disucikan, ya tenang, duduk. Itu sama dengan tergembala. Markus 5 ayat 15. Kuasa pedang firman Tuhan yang sanggup menyucikan kehidupan kita. Ya, dari kuasa dosa-dosa yang sudah berkubang dalam dosa, nah ini dibersihkan, mandi lagi, masuk lagi. Wah, ini kan seperti babi yang sudah ada itu ayatnya ya. Sudah dibersihkan, masuk lagi dalam kubangan. Harus sampai duduk ini, kehidupan disucikan. Ini sudah keluar tadi angka 2000 ya, masuk tadi ke 2000 babi tadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah tenang, sudah tergembala, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Artinya apa ini? Sehat tidaknya rohani kita, waras tidaknya rohani kita, salah satunya ditentukan oleh bisa duduk atau tidak duduk. Ini menunjuk pada tergembala. Sekali lagi, sehat tidaknya rohani kita, waras tidaknya rohani kita, salah satunya ditentukan oleh bisa duduk atau tidak duduknya kita. Duduk itu menunjuk pada tergembala. Maka kalau kita belum bisa duduk tergembala benar dan baik, artinya apa? Belum sehat rohani. Nah, ini kalau perkataan kita ya suka justru mengerukan suasana, ya ini saja berarti belum sehat rohaninya. Bahasa lebih tajamnya lagi sedang dalam keadaan tidak waras. Nah, itu rohaninya maksudnya. Rohaninya. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada orang yang tidak tergembala sekali beribadat, ada lalu ngomong wah, ya sudah. Nah, kita berdoa saja supaya Tuhan tolong. Supaya jangan kerasukan legion itu. Nah, kerasukan legion. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Nah, ini Mazmur 49 ayat 15. Mazmur 49 ayat 15. Ini sudah tergembala tapi salah menggunakan pedang sampai ya seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati digembalakan oleh maut. Nah, ini tidak mau disucikan. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ini ya. Kalau kita kaum muda ini, kalau sudah merasa kok tenang ya bergaul dengan pergaulan yang tidak baik, dengan teman-teman orang yang suka merokok, mabuk, perkataan kotor, sia-sia, kita malah tenang. Kita malah merasa, wah ini nggak aneh. Ini mohon maaf ini, keadaannya sudah, nah ini. Itu kan sudah dalam keadaan telanjang itu sebenarnya. Ya, kamu muda perhatikan. Semoga Tuhan menolong kehidupan kita semua. Nah, ini penggembalaan palsu. Tidak ada firman pengajaran yang benar. Ya, tidak ada firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Tetapi puji Tuhan, lewat kandang penggembalaan, Petrus mengalami pedang penyucian
sampai menusuk hati. Ini sebenarnya sudah menusuk hati ini. Ya, jangan sampai kita ini. Ya kalau sudah tenang, wah bahaya sekali berkumpul dengan orang-orang yang suka cakap kotor, saya katakan perkataan yang sia-sia, lalu kita anggap itu biasa. Pergaulan yang tidak baik itu biasa saja, kita bisa juga berkumpul dengan sama mereka. Lot aja, wah hatinya itu terganggu sekali di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Ayo, hanya lewat kandang penggembala, Petrus mengalami pedang penyucian sampai menusuk hatinya. Yohanes 21, 15 dan 17. Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini kedua kali sudah juga, sekarang yang ketiga kali. Sama yang kedua, yang pertama yang kedua. Yang ketiga diulang lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Ya, nah ini Petrus. Yesus berkata kepada Petrus sampai ketiga kalinya, maka sedihlah hati Petrus, hatinya tertusuk. Sebab kasih kepada sesama pun dia tidak ada. Nah, Yesus kalau dia katakan bahwa apakah engkau mengasihi aku? Ini kasih agape, apalagi kasih agape, kasih kepada sesama. Yesus sebagai sahabat aja dia tidak ada. Kasih kepada Tuhan, kasih ke sesama dia tidak ada. Nah, ini ditegur oleh sampai 3 kali, ya. 3 kali itu berbicara 3 macam ibadah pokok dalam kandang penggembala. Firman Tuhan diulang-ulang sampai terharu hati Petrus, sedih, tertusuk hatinya. Ya, maka Petrus mengalami penyucian sampai tertusuk hatinya. Artinya apa? Merasa tidak layak dan mengaku banyak kekurangan dan kelemahan. Nah ini kalau kita semakin banyak mendengar firman pengajaran, tekun tergembala benar dan baik, semakin mendengar firman Tuhan, maka walaupun kita ada, yang jasmani kita ada, ya mungkin kita merasa bisa, ada kepandaian, tetapi hidup kita ini semakin hari semakin merasa tidak layak. Semakin sadar saja bahwa saya masih banyak ketidaklayakan, masih banyak kekurangan dan kelemahan itu. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Itu yang pertama. Arti yang kedua, tertusuk hatinya lewat firman penggembalaan, pedang firman, yaitu merasa tidak mampu dan hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada deposito tabungan, itu enggak menjadi sesuatu yang diandalkan. Tuhan tolong. Dan yang ketiga artinya, tertusuk hatinya merasa bukan siapa-siapa, hanya debu tanah liat, bagikan Ayub itu. Tuhan tolong. Ya, maka dengan demikian otomatis Petrus bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ini kalau hati kita tertusuk, pedang firman dalam urapan Roh Kudus dalam kandang penggembalaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Nah, ini ya, masih belum ada pengalaman, rohaninya masih kadang terombang-ambing. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, betul-betul duduk ini tergembala benar dan baik dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
Ya, kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, ini kalau sudah sampai hati kita tertusuk hatinya oleh pedang firman Tuhan, ya kita otomatis seperti Petrus ini bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya. Maka kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan sebagai gembala juga akan mengulurkan tangan kepada kita. Hasilnya, bagian yang terakhir, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini hasilnya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawanya saja diberikan, apalagi untuk pemeliharaan kehidupan sehari-hari. Tuhan memelihara kehidupan kita sampai berkelimpahan. Saya seringkali sampaikan berkelimpahan itu bukan berbicara dolar, bukan berbicara rupiah yang banyak, tetapi berbicara sampai dalam keadaan apapun kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu kelimpahan. Ya, sudah sering diulang-ulang, kalau kelimpahan karena kaya, Yesus tidak adil. Sebab ternyata orang kaya sekalipun ya banyak stres, frustasi, hampa hidupnya, walaupun sudah jalan seluruh benua, hampa saja hidupnya, ya flat saja, ya hampa. Nah, ini kelimpahan itu sampai kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Ya, hasil kedua Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Tangan gembala agung mampu memberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Tangan gembala agung mampu memberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Marilah, ya, mari kita tidak berdaya Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah-masalah dalam lingkar rumah tangga yang kadang silih berganti, datang masalah, datang lagi, tidak selesai. Kemarin sampai masalah yang permanen seperti Sarah itu, masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ayo, banyak mengulurkan tangan kepada Tuhan, mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa dalam lingkar rumah tangga, jangan selalu menggunakan cara, wah ini nggak bisa, ya cara-cara kekerasan. Nah, biar Tuhan yang bertindak. Asal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa dipakai. Tapi kalau salah menggunakan pedang, tadi kayak, wah kaum muda tidak taat dengar-dengar. Ya, dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang keempat sampai 6. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kaum muda lagi ini, ya, koreksi bagi kaum muda ini ya. Nah, ini firman, bagaimana bisa menggunakan pedang firman? Ibadah saja, ya, terutama hari Minggu, jangan ada yang keluar kaum muda. Ya, saya sampaikan dari sini. Sungguh kita ini sayang sekali. Marilah tertib, ya, mendengarkan firman dengan hormat dan sungguh-sungguh. Biar Tuhan menolong kehidupan kita. Perjalanannya masih panjang ini. Ya, saya sering kali sampaikan, kalau masih dalam pantauan orang tua masih ada yang dorong. Nanti kalau sudah kuliah siapa yang tahu? Apalagi tidak pulang. Wah,
Apalagi nanti kalau sudah gajian, dapat pendapatan sendiri, wah, harga diri naik. Tidak bisa lagi. Apalagi nanti kalau sudah menikah, waduh, sudah. Tuhan tolong hidupkan. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah. Ini kita semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Ini hasilnya. Kalau kita tertusuk oleh pedang firman, merasa diri tidak berdaya, merasa banyak kekurangan kelemahan, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan, tangan belas kasih Tuhan diulurkan, maka hasil yang ketiga, tangan pengulu gembala memberikan mahkota kemuliaan, ya, memberikan mahkota kemuliaan pada kita. Ini artinya mengubahkan kehidupan kita, mulai dari tunduk tadi, taat dengar-dengaran, dan setia. Setia itu tidak layu. Mahkota yang tidak layu, selalu setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan pada waktunya nanti, jika Yesus datang kali yang kedua, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tapi kalau kita layu, kadang lewat masalah. Saya sering kali sampaikan, ya, berulang kali, perkara rohani jangan dihubungkan dengan perkara dunia ini. Lawan apapun alasannya. Ya, sesakit apapun penderitaan yang kita hadapi dalam nikah, rumah tangga, pekerjaan. Nah, ini berarti kita tidak layu. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kita juga mendapatkan mahkota kemuliaan. Puji. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari, betapa banyak pedang firman yang sudah kita dengar. Kalau salah kita menggunakannya, ya, itulah tadi, masuk dalam angka 2000 yang salah tadi. Nah, ini Tuhan tolong gitu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa, saya undang pemain musik. Ingat tampil ke depan. Haleluya. Ibu Priscilla boleh datang main musik. Haleluya. Mari kita berlutut. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah. Haleluya. Angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Suatu hamba sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat ulang, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku akan menyerahkan
tahu pasti dia bukan jalan dengan ukuran. Adakah pedang firman ini menusuk hati kita? Lagi dengan firman harus sampai menusuk hati kita. Tidak ada kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah tinggal bahagia. Jangan sampai masuk angka 2000 yang lain. Tenggelam dalam lautan dunia. Berjuang untuk pribadi, untuk suami, istri, anak-anak, sembah Tuhan, musik apa? Biarlah pedang firman-Mu sampai menusuk hati kami Banyak kali kami salah menggunakan pedang, sehingga masih banyak yang tersandung Haleluya. Tetapi firman dalam beberapa Roh Kudus sanggup menusuk hati kami sampai kami merasa Haleluya, banyak kekurangan kelemahan Tuhan. Jangan sampai tidak tertusuk firman Tuhan, supaya jangan masuk angka 2000 yang lain. Haleluya. Sudah beribadah tergembala. Jangan sampai tidak sehat rohani kami Tuhan. Jangan sampai tidak sehat perkataan perbuatan kami Tuhan. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan.
hanya tak dengar-dengar. Kalau kami tak dengar-dengar pada firman tunduk, maka firman masih menusuk hati kami. Hati terharu, hati sadar. Ada kepada firman telah menusuk hati kami. Merasa tidak layak, mengaku banyak kekurangan kelemahan. Haleluya. Hanya bergantung pada kemurahan-Mu Tuhan. Sedikit saja tidak tergembala bagaikan Dina. Haleluya. Digagahi dengan ajaran lain, ajaran palsu. Seringkali pikiran kami, Tuhan, hati kami dipengaruhi oleh kata-kata orang. Jangan sampai salah menggunakan benar, karena tidak bisa. Hanya untuk menyandung dan jadi batu sandungan. Salah menggunakan benar perkataan-perkataan yang hanya menyakiti, menghakimi sesama. Dalam lingkar rumah tangga masih sering marah tanpa kasih, marah dengan emosi. Itu salah menggunakan benar firman. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Padang firman kalau dipraktekkan membuat kami enak ringan, duduk tenang dalam pengembalaan. Tetapi kalau pada firman ini tidak menusuk kehidupan kita,
kerasukan legion. Haleluya, haleluya. Tidak sehat rohani. Banyak sekali perkataan kami masih belum waras Tuhan. Perbuatan kami belum sehat. Masih banyak menyandung, masih banyak tersandung Tuhan. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, Roh Kudus, betul-betul firman-Mu mengemalakan kehidupan kami. Maka Yesus Gembalaku menyerahkan nyawanya untuk kami. Sedangkan nyawa-Mu Tuhan serahkan bagi kami, apalagi untuk pemeliharaan kehidupan sehari-hari. Ada jaminan kepastian di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, biarlah selalu menusuk hati kami. Kalau firman belum menusuk hati kami, jangan-jangan kami dalam tidur rohani Tuhan. Mohonlah kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara, haleluya, haleluya, Allah kuasa bersama bagi berdiri segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi atur segala masa. Allah Maha, sungguh-sungguh lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi untuk segala masa. Allah dengan perlahan, musik perlahan. Kalau hati kita bisa tertusuk firman, maka kita bisa tunduk dan setia. Kalau kita tunduk dan setia, Yesus sebagai gembala menyerahkan nyawanya, memelihara kehidupan kita, melakukan segala perkara apa saja lagi denganmu, haleluya. Angkatlah kedua tangan kita, haleluya. Tuhan satu. Yes, Tuhan saja tidak menyayangkan anaknya yang apalagi untuk masalah-masalah di dunia ini. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah di rumah tangga kah, anak kah, suami kah, istri, ekonomi. Tuhan sanggup. Marilah sungguh-sungguh musik serahkan pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib di tengah kami. Haleluya. Firman-Mu sanggup melakukan apa saja asal kami tunduk dan setia. Haleluya. Masalah apapun Tuhan sanggup menolong. Ulurkanlah tangan belas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau muda, orang tua, jika rumah tangga suami istri Tuhan kami.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman, pedang firman dan urapan Roh Kudus menolong kehidupan kami, menuntun kami untuk sungguh-sungguh tergembala benar dan baik hari-hari ini. Jika kami lengah sedikit saja, maka kami tidak mendapatkan perlindungan dari tangan Sang Gembala Agung. Tapi kalau firman Tuhan masih dinyatakan di tengah kami, pedang firman menusuk hati kami masih mau sadar, maka Tuhan menggembalakan kami, menuntun kami sampai masuk Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pekerjaan Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian ini kepada Allah kuasa. Allah kuasa melakukan berkat Tuhan kuasa. Dia ciptakan seisi segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi segala masa. Allah Maha Kuasa. Ibadah kita Kamis, ibadah mendalam Alkitab perjamuan suci ya 18.30. Selesai ibadah ini kita latihan sangkur baik. Sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita terlebih dahulu masuk ke dalam doa syafaat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Gembalakan kami semua kawanan domba Tuhan. Ampuni sucikan kami dengan darah-Mu selalu. Demikian firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah semakin menolong kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh dalam penggembalaan, tidak salah dalam menggunakan pedang firman Tuhan, tapi benar-benar pedang firman Tuhan ini mengubah kehidupan kami sampai menyempurnakan kami jika Kau datang kali yang kedua. Ampuni, layakkan kami untuk menyerukan nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Rahel, Ibu Jamah, anak-anak Rahel Adonatan, Jamah semuanya, Tuhan bela kehidupan mereka, terutama ibadah pelayanan. Terima kasih Tuhan. Ibu Tio juga Tuhan jamah Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, buka jalan Tuhan. Orang angin juga jamah Tuhan. Tuhan tolong semuanya, mohonlah belas kasih Tuhan. Demikian juga Tio juga Tuhan jamah. Biarlah sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Gabriela juga Tuhan jamah. Demikian kami berdoa juga buat Bapak Manulang, Ibu jamah juga dalam setiap pergumulan dalam lingkar rumah tangga. Tuhan semakin pakai dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong jawab, dengarlah doa mereka. Terima kasih Tuhan. Joshua Tuhan jamah, Kevin juga Tuhan tolong tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan. Demikian Bapak Saragi, Ibu juga di masa tua mereka semakin setia beribadah bertobat dalam melayani Tuhan. Pergumulan dalam nikah, buah nikah, anak cucu mantu, Tuhan tolong semuanya. Banyak pergumulan, tetapi Tuhan yang buka jalan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Felix, Ibu anak Felix juga. Biarlah semakin Tuhan buka jalan, Tuhan semakin pakai keluarga ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Andrew, Ibu anak Andrew juga jamah.
Biarlah belas kasih Tuhan menuntun langkah mereka dalam pekerjaan, terutama dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih. Sari juga Tuhan berkati keluarga Bapak Sekia Siregar juga jamaah Tuhan, rindu untuk bisa beribadah Tuhan, buka jalan. Ibu juga Tuhan tolong dalam pekerjaan, dalam nikah, buah nikahnya anak Iskia juga Tuhan jamaah. Aku Tuhan hormat pada orang tua Bapak Jerry Tampu Mulut jamaah Tuhan, berikan kerinduan untuk bisa gembala benar dan baik. Olah kemurahan Tuhan, ibu tetap kuat teguh hati menghadapi dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong. Cynthia, Jerry, Cynthia di Batam, Jerry di Jakarta, Tuhan tolonglah pekerjaan tidak mengganggu dalam beribadah kepada Tuhan. Berikan kerinduan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga David juga Tuhan mengikuti tes semuanya, Tuhan tolong tetap kuat teguh hati mengandalkan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Pangaribuan juga jamaah, Tuhan pasti bisa buka jalan. Kami sungguh-sungguh berdoa biarlah Tuhan yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Ibu juga tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan apapun dalam sekolah, dalam buah nikah juga Tuhan tolonglah. Yusuf juga pergaulannya juga Tuhan. Demikian semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Julita juga Tuhan sebagai hidupnya, Tuhan tolong dalam lanjutan studinya. Tuhan buka jalan semua, cukupkan segala yang diperlukan. Demikian Bapak Simanjuntak, Ibu juga Tuhan, kerinduan keluarga Tuhan tolong, merindukan anak juga Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat kuat teguh hati baik dalam kesibukan juga Tuhan, jangan sampai lengah. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Baik juga anak Nathan Sianturi, mohon belas kasih Tuhan, Tuhan gendonglah hidupnya, Tuhan tolonglah kedua orang tuanya buka jalan semuanya. Ampuni, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Samuel, Ibu Samuel juga Tuhan, terutama Bapak Samuel jamalah Tuhan, tutup pintu hatinya, mohonlah kemurahan-Mu atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Ibu juga semakin kuat teguh hati, tidak goyah, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Pio, Mama Pio juga Tuhan jamaah, biarlah Tuhan semakin buka jalan dalam setiap nikah rumah tangga, terutama kesungguhan untuk beribadah melayani Tuhan. Pio, Kavin, Tuhan tolong semuanya, tumbuh kembang mereka, kesehatannya Tuhan tolong, Tuhan jaga lindungi. Terima kasih pagari dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Demikian Bapak Silalahi, Ibu Tuhan jamaah dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga Tuhan tolong tetap setia berkobar dalam beribadah melayani Tuhan. Anak-anak jamaah, Rizkila juga Tuhan, Ana juga ada kesehatan terganggu juga Tuhan sembuhkan, darah Yesus yang menolong. Terima kasih. Anak Yoel juga Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian juga Mama Manase juga Tuhan tolong. Pergumulan juga dalam anak-anak juga baik Manase, Efraim, Anggi, Tuhan tolong dalam kesehatan terganggu juga Tuhan pulihkan, sehatkan semua, bisa sungguh-sungguh kembali beribadah kepada Tuhan. Anak Cynthia juga Tuhan berkati tumbuh kembangnya, anak Nike juga Tuhan berkati semua. Terima kasih. Baik juga Bapak Ayub dalam pekerjaannya Tuhan, jangan sampai mengganggu ibadah pelayanan. Terus berjuang, buka jalan. Ibu juga tetap teguh hati dalam ibadah pelayanan. Anak-anak jamaah, baik Miska, Ayub, Tuhan tolong semuanya. Kami berdoa juga buat Bapak Sinaga, Ibu, Tuhan tolonglah buka pintu hati untuk sungguh-sungguh beribadah sampai kembali lagi melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi mana anaknya. Armando, Priti, Daniel, Tuhan jamaah dimanapun mereka berada, ketuklah pintu hati mereka untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan. Kami berdoa juga buat Bapak David, Tuhan tolong pelajar untuk sungguh beribadah kepada Tuhan, biar Tuhan buka jalan juga mengetuk pintu hati ibu dan anak-anaknya jamaah semua dimanapun berada. Baik David, Putra, Amel, Tuhan tolong semua kehidupan mereka kaum muda. Mohonlah jangan sampai jatuh tenggelam di lautan dunia ini. Mohon kemurahan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Santi juga Tuhan tolong. Mohonlah kemurahan Tuhan untuk pintu hatinya. Ibu Santi juga Tuhan, mohon juga belas kasih berkat. Sandro juga Tuhan tolong. Santi juga pekerjaan tidak mengganggu dalam ibadah pelayanan, Tuhan tolong. Baik Lena, baik Rivaldo juga. Terima kasih. Opung Jessica Buru, Opung Manase Buru Nondong,
Opung Rahel Guru, Opung Joyce, Ibu Dermawan, kehidupan di masa tua mereka, tetap Engkau gendong kehidupan mereka, kuat teguh hati menghadapi apapun penderitaan secara fisik. Tuhan tolong semua, buat enak ringan, tidak menghalangi dalam kesungguhan beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak cucu dimanapun berada, yang jauh dekat, berikan kesungguhan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya. Mama Tasya juga Tuhan berkati, suaminya juga Tuhan tolong, ketuk pintu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong semuanya, baik haleluya, baik juga Tasya, baik juga Petrus juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami semuanya. Kami juga berdoa buat saudari Betty Siahan, Putri Batee, Ruth Janturi juga Tuhan tolong. Masa depan kaum muda ini Tuhan tolong semuanya, baik juga pekerjaan juga Tuhan tolong, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih juga Abi Abigail, anak-anak sekolah minggu lainnya juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang tidak hamba sebutkan namanya, Tuhan tolong semuanya, bahkan yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini, baik sakit kepala, baik juga tenggorokan, hamba juga baik juga anak kami join yang lain-lainnya juga, Tuhan tolong semuanya. Siapapun kami yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini, darah Yesus menyembuhkan. Tuhan tolong kami semua tetap kuat dalam beraktivitas, terutama dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Dalam pergumulan kehidupan sehari-hari sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai karyawan swasta, sales, marketing, jual beli sepeda motor juga Tuhan berkati. Pedagang buah-buah nanas, sayur mayur, bahan pokok sehari-hari, grosir sembako juga Tuhan berkati. Becak, petani, transportasi online juga Tuhan berkati. Demikian juga baik juga NGO, usaha-usaha di rumah, tukang masak di rumah makan, Tuhan berkati semuanya. Peternakan, pensiunan juga Tuhan berkati semua. Yang menambah modal untuk usaha juga berikan hikmat. Omset-omset yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami berikan pemerintahan takut akan Tuhan, menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota di mana kami tinggal juga Tuhan berkati. Pakai kami sidang jemaat Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa lama, jiwa baru kepada Tuhan. Jiwa yang sudah lama undur, tarik kembali semuanya. Hamba-hamba Tuhan di kota ini juga Tuhan pakai semuanya, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga Tuhan pakai kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selesai ibadah latihan sangkur, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi kami tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami. Banyak pergumulan, banyak hal-hal yang belum terselesaikan. Kalau kuasa firman Tuhan, pedang firman Tuhan sanggup menusuk hati kami, maka Tuhan akan mengulurkan belas kasih tangannya untuk menyelesaikan semua pergumulan hidup kami. Setiap beribadah melayani Tuhan sampai berkata, takkan kekurangan aku, mengalami kelimpahan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Sepanjang malam ini di rumah masing-masing dalam peristirahatan, Tuhan jaga lindungi, bangunkan besok pagi, tidur nyenyak, bangun pagi, dan mengucap syukur, menyerahkan berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus